Moms, penggunaan alat kontrasepsi merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Dengan penggunaan dan pemilihan alat kontrasepsi yang baik dan tepat, menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, penggunaan alat kontrasepsi dikabarkan menurun drastis. Karena hal itu, kehamilan yang tidak direncanakan juga dapat terjadi. Jika tidak ditekan, maka kehamilan yang tidak direncanakan akan memicu berbagai masalah untuk keselamatan moms dan buah hati yang tengah dikandung, hingga dapat memicu seseorang untuk melakukan aborsi. Maka dari itu, bagaimana cara bijak untuk memilih alat kontrasepsi di masa pandemi sekarang ini? Dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like dan komen, serta subscribe YouTube Nagita Channel. Sebetulnya ya, saya berharap istilahnya MKJP, jadi metode kontrasepsi jangka panjang, biar nggak bolak-balik, ya datang lagi gitu. Kalau suntik itu kan bolak-balik gitu ya. Sebentar antri suntik lagi kan, jadi terpapar banyak orang gitu. Saran saya sih pakai metode kontrasepsi jangka panjang, bisa pakai IUD atau bisa pakai susuk yang bisa untuk 3 tahun kan itu. Nah ini kan lumayan. Jadi nanti 3 tahun lagi pandemi sudah lewat gitu ya. Dan jarak 3 tahun itu cocok untuk mengatur jarak antara istilahnya birth to birth interval atau pregnancy to pregnancy interval. Karena kalau jaraknya terlalu dekat itu menjadi faktor risiko terjadinya stunting. Itu cukup besar itu. Itulah manfaatnya. Makanya kita harus terus kampanye untuk mereka ini biar menggunakan metode kontrasepsi yang jangka panjang. Memang sekarang ini kita banyak e-learning ya, banyak kita lakukan e-learning. Jadi kita kan punya pasukan ini di lapangan itu, namanya PKB. Hari ini tadi aja kita mengumpulkan PKB, PLKB 2000. Itu hanya di wilayah Jawa Timur, Bali itu kita 2000 kita kumpulkan. Untuk kita berikan training secara virtual di masa pandemi ini ternyata efektif. Kita berikan training secara virtual agar dia menguasai ya istilahnya product knowledge-nya dia kuasai. Kalau dia kuasai tentang apa itu IUD, apa itu implan itu, kemudian dia bisa melakukan penyuluhan dengan baik. Nah, kita juga memperkecil ya, katakanlah bias-bias informasi yang seperti ya ada mitos, ya ada fakta gitu ya. Jadi ini kan bias informasi antara yang sesungguhnya sama yang menjadi image di publik gitu ya. Contoh susuk itu bisa jalan-jalan itu. Nah ini kan contoh ya image yang nggak bagus ya. Ini namanya semacam mitos atau keyakinan yang tidak benar gitu ya. Nah, kemudian itu kita luruskan bahwa susuk itu dipasangnya di lengan ini di bawah kulit, di luarnya otot itu. Bagaimana bisa jalan itu? Sulit sekali itu. Kita bisa peragakan itu. Oh ini otot, kemudian luarnya ada kulit. Bagaimana bisa jalan gitu? Susuk di situ kok jalan itu. Nah ini tidak mungkin itu. Pindah saja nggak bisa. Dari lengan itu pindah naik sedikit itu nggak bisa. Karena memang tempatnya di situ fix. Kemudian kita juga harus memberikan penjelasan yang clear ya. Contohnya begini. Sekarang siapa yang cocok pakai susuk misalnya gitu. Nah, susuk ini cocok loh untuk orang-orang yang sampai usia mendekati 50 tahun pun cocok gitu. Karena susuk ini hanya mengandung satu hormon namanya progesteron ya. Tidak mengandung hormon estrogen ya. Hormon estrogen kan membuat retensi air. Kemudian akhirnya ya suatu saat berat badan bisa naik gitu kan. Nah, orang yang katakanlah umurnya sudah mendekati 50 tahun
mendekati menopause juga jadi ada risiko gitu. Nah, kita terangkan bahwa susuk ini bukan yang seperti itu gitu. Nah, kemudian juga kita kampanye nih sekarang ini untuk pasca persalinan. Jadi susuk ini kan bisa dipasang langsung. Dulu kan belum ada punya image, punya pemahaman bahwa susuk itu masangnya kapan. Nah, sekarang ini habis melahirkan langsung susuk di lengan ini, nggak pakai dilukai, cuma ditusuk kayak pakai jarum agak besar dikit, set 2 biji masuk, ya udah pulang 3 tahun sudah tidak perlu mikir KB lagi gitu. Nah, dan ini istilahnya ya evidence based ya, artinya berbasis bukti, penelitian-penelitian seluruh dunia. Kalau kita pasang susuk itu pasca persalinan ini tidak apa-apa. Justru yang dianjurkan pasca persalinannya ya langsung sehari atau 2 hari langsung pulang sudah bawa susuk gitu. Ini cara kami untuk kampanye, menjelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian juga cara kami untuk kampanye ini apa? Gratis gitu. Jadi gratis, kemudian bidan yang melayani kalau seandainya tidak klaim ke BPJS, kita danai juga melalui BKKBN, kita anggarkan uangnya, kita titipkan di kabupaten dan kota. Ini cara kami untuk kampanye. Kemudian juga kami membuat produk baru. Seperti katakanlah susuk itu kami sekarang bikin meskipun belum banyak, bikin yang mengadakan yang 1 batang. Kan keren. Dulu 6 batang sudah kita tinggalkan. Kemudian jadi 2 batang aja. Masih banyak sekarang. Nah, sekarang kita buat baru 1 batang. Hanya set 1 selesai gitu. 3 tahun gitu. Nah, inilah cara kami untuk kampanye, saya kira harus clear dan penjelasannya itu harus clear supaya mengurangi bias informasi yang tadi antara mitos dan fakta itu. Jadi ya banyak-banyaklah menggali mitos di tengah masyarakat itu, kemudian ada IUD, pasang IUD nempel di pipi, itu kan nggak masuk akal sama sekali. Karena apa? Bayi itu ada di dalam rongga rahim. Kalau bayi itu ada di dalam rongga rahim, maka dia terlindungi oleh selaput air ketuban. Sementara kalau ada IUD, pasang IUD tapi hamil, pasti IUD-nya di luar selaput ketuban. Ya. Kalau begitu IUD-nya masuk ke bayi, selaput ketubannya udah pecah duluan. Ya. Kalau pecah duluan apa? Lahir itu. Nggak sempat nempel di pipi, itu nggak mungkin itu. Itu betul-betul nggak masuk akal itu. Nah, itu dia Moms, jawaban seputar bijak memilih alat kontrasepsi dalam wawancara eksklusif Nakita.id bersama Kepala BKKBN. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.